Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salah satu nikmat yang masih kita rasakan, kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan, sehingga di kesempatan pagi Kamis yang berbahagia ini seperti biasa kembali kami hadir untuk menemani para pendengar dan para pemirsa sekalian dalam acara rutin kita yakni kajian rutin bersama Ustadz Abu Nadir Habsul Taala. Dan tidak lupa juga semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, para pendengar setia Satu Radio dan para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan edisi hari kali ini tepatnya tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 19 November 2020. Alhamdulillah, Ustaz tidak sudah berada di studio yang setelah akan melanjutkan memberikan kita nasihat-nasihat dalam pembahasan tentang dampak-dampak buruk dosa serta maksiat. Sebelum kita menyimak impor atau nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita di pertemuan kali ini, mungkin kita akan sapa dulu beliau yang sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Baik, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada, sebelum kita menyimak nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita di pertemuan kali ini, kami persilakan kembali kepada seluruh para pendengar dan para pemirsa sekalian yang mungkin akan bertanya di kesempatan kali ini atau ada pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda baik melalui layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp di nomor 081907861110, dan kami persilakan juga untuk kaum muslimin para pendengar dan para pemirsa yang akan bertanya, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda baik melalui pesan singkat atau layanan WhatsApp, dan juga Anda bisa menelpon kami ke nomor 0376299160 atau di 087860167999, tentunya di segmen tanya jawab nanti. Dan kami persilakan juga para pemirsa Rinjani TV yang akan bertanya, Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda mulai dari sekarang di kolom komentar di fanspage Rinjani TV. Baik, para pendengar dan para pemirsa sekalian, selanjutnya kita akan langsung persilakan kepada Ustadz kita untuk menyampaikan tausiahnya di kesempatan kali ini, dan selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Satu Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah bosan lisan-lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, dengan perbuatan yang menampakkan kesyukuran kepadanya, taat kepadanya dalam bentuk ibadah-ibadah, menjalankan perintah-perintah dan menjauhkan larangan-larangan.
serta salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dinul Islam, agama Islam dan sunnah-sunnahnya, yang mana kita tidak mengetahui sedikit pun daripada Islam sebelumnya, namun dengan perjuangan beliau ba'dallah subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengenal Islam antara yang hak dengan yang batil, kita bisa mengetahui tauhid daripada kesyirikan. Rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama kepada para pendengar yang senantiasa memanfaatkan waktunya, ya, dan mengisi kesempatan-kesempatannya untuk selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta untayan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih kita dalam pembahasan dampak dan athar, pengaruh daripada maksiat dalam kehidupan manusia. Banyak sekali daripada dampak negatif atau akibat daripada keburukan, akibat keburukan daripada dosa-dosa dan maksiat-maksiat tersebut. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kekurangan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu sangat lemah, sering melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Maka mustahil jika manusia tersebut bersih, putih, maksum, terpelihara dari dosa-dosa. Dan segala apa yang timbul itu pasti ada penyebabnya. Karena tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Adanya kemalasan, adanya perbuatan jahat, adanya pengaruh-pengaruh yang kita lihat dalam kehidupan rumah tangga, kemudian masyarakat, bahkan negara, itu merupakan keseluruhannya dampak-dampak daripada perbuatan dosa dan maksiat-maksiat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan di antara dampak dosa dan maksiat tersebut adalah yaitu annaha tuqi'u al-wahsyah al-'azimah fil qalbi. Dosa dan maksiat itu akan mencampakkan rasa takut atau cemas, khawatir yang sangat berlebih-lebihan, yang sangat besar di dalam hati manusia. Fayajidul mudhnibu nafsahu mustawhishan qad waqa'atil wahsyatu bainahu wa baina rabbih wa bainahu wa bainal khalqi. Maka terkadang orang yang melakukan dosa itu, dia pun mendapatkan dirinya dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut yang berlebih-lebihan, dalam keadaan khawatir. Karena sudah terjadi kecemasan, ketakutan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh telah terjadi rasa takut antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekiranya manusia tidak mengetahui perbuatan maksiat yang dia lakukan, namun dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar akan apa yang dia lakukan atau apa yang dia rasakan. Sehingga antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dia merasakan takut. Ya, dia merasa selalu minder. Ya, dia merasa asing. Dan dia merasa takut yang berlebih-lebihan. Karena memang pasti itu terjadi. Wa bainahu wa bainal khalqi, bahkan rasa takut dan cemas, gelisah tersebut antara dia dengan manusia-manusia atau makhluk. Wa bainahu wa baina nafsihi, antara dia dengan jiwanya, ya, yang ada pada dirinya. Wa kullama kathurat adz-dzunub ishtaddatil wahsyah. Setiap kali dia banyak melakukan dosa-dosa, maka bertambahlah rasa gelisah,
rasa cemas dan rasa takut yang berlebih-lebihan tersebut. Itulah dia buah pahit daripada dosa-dosa. Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan itu terletak pada hati manusia. Bagaimana kiranya jika rasa takut dan cemas serta gelisah itu menggerogoti hati seseorang? Jika datang rasa gelisah, rasa takut, ya, tidak aman, walaupun dia sendiri yang mengetahui dirinya, namun Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha tahu dan dia pun yakin hal tersebut, ya, maka bagaimana dia akan merasa aman? Bagaimana dia akan mencari sebuah kebahagiaan jika masih di dalam hatinya itu suatu kegelisahan atau kecemasan? Mungkinkah dia akan mencari kebahagiaan dari hati orang lain? Ya, dia pinjam hati orang supaya dia bahagia? Tidak. Masing-masing manusia itu memiliki hati masing-masing. Ya, masing-masing kita memiliki hati yang berbeda-beda. Dan kita membawanya kemana kita pergi. Ya, hati kita ini kita akan selalu bersama dia kemana kita pergi, dan dia bersama kita kemana kita pergi. Dan dia pun memiliki pikiran dan hayalan. Ya, sedangkan yang mendatangkan rasa tenang, rasa aman, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mendatangkan rasa bahagia, rasa senang adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mendatangkan rasa susah, ya, kegelisahan dan kecemasan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah dia seorang hamba. Setiap kali dia melakukan dosa dan maksiat-maksiat, maka akan bertambah rasa gelisah dan cemas tersebut. Ya. Karena yang mendatangkan kegelisahan dan kecemasan itu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah, ya, menyendiri dengan maksiat, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling dia takutkan melainkan Allah Subhanahu wa taala sekarang. Yang mana dia adalah seorang hamba, dia mengakui dia adalah makhluk yang lemah, bahkan dia mengakui bahwa pasti dia akan mati suatu saat. Terpikirkan selalu dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan, yang pernah dia, ya, lakukan. Seandainya saya meninggal dunia, sementara dosa ini masih pada saya. Seandainya saya mati, sementara kebiasaan ini masih saya lakukan, belum saya tinggalkan, bagaimana kiranya nanti kalau saya sudah meninggal dunia? Dia berkata-kata dalam hatinya, karena memang hatinya masih hidup. Ya, ada rasa kecemasan, ada rasa takut. Itulah yang menimpa setiap orang-orang yang kerap melakukan maksiat dan dosa-dosa. Jadi bukan justru tenang, rasa bebas, ya, slow, sukses, tidak. Mungkin ketika dia melakukan maksiat tersebut, ya, di sana dia merasakannya rasa puas, ya, karena syaitan yang membantu dia. Namun selesai dia melakukan maksiat tersebut, akan datang, ya, ganti daripada kebebasan, ketenangannya yang tadi melakukan maksiat itu, yaitu apa? Rasa kecemasan dan kegelisahan. Ya, nikmat hanya beberapa menit, ya, senang hanya beberapa saat, namun terhantui oleh rasa cemas dan gelisah sepanjang atau seumur hidup. Wal'iyadzubillah. Ya, itulah dia dampak daripada dosa dan maksiat. Bahkan semakin meningkat volume dosa dan maksiat tersebut, maka semakin seseorang itu takut, semakin gelisah, ya, semakin stres dia, ya, pada dirinya sendiri. Wal'iyadzubillah. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau di sini mengatakan, wa amarrul 'aishi 'aisul mustawhishin al-khaifin. Maka
hidup yang paling pahit, ya. Hidup yang paling pahit adalah hidup yang dialami oleh orang-orang yang selalu gelisah dan takut. Ya, ya memang benarlah seperti itu. Akan dialami kepahitan itu jika dalam hati ini sudah tidak tenang. Ya. Wa atyabul 'aisy 'aisyul musta'nisin. Hidup yang paling tenang, hidup yang paling nyaman adalah kehidupan orang-orang yang aman. Orang-orang yang Masya Allah aman. Walaupun dunia mungkin sedikit dia miliki atau mungkin tidak dia miliki. Ya. Walaupun dia itu adalah orang-orang yang tidak memiliki apa yang dia inginkan. Namun hatinya lapang, hatinya tenang, damai. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia berjalan dengan tenang, tidak ada pikiran-pikiran yang menghantui. Ya, ketika dia di dalam rumahnya juga, dia makan dengan enak bersama keluarganya. Ya, dia makan apa adanya. Nah, tetapi orang yang berbuat maksiat, walaupun dia dilengkapi ya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dia, uangnya banyak, ya. Bangunan dia banyak, kendaraan-kendaraan dia banyak, sempurna yang ia miliki, namun terkadang dalam hati ini gersang. Sehingga tidak jarang kita mendengar berita-berita bahwasanya ada orang yang dia naik ke lantai sekian, lalu dia menjatuhkan dirinya ke lantai dasar dan meninggal dunia, bunuh diri. Siapa dia? Dia adalah orang kaya. Ya. Dia adalah jutawan. Dia adalah bos. Mengapa? Karena dia terlilit oleh hutang piutang yang dia ditagih setiap hari oleh orang. Dia sudah tidak mampu lagi mengembalikan hutang karena dia terlilit oleh hutang piutang yang sangat banyak, dan itu adalah dosa. Ya, tidak mampunya membayar hutang, apalagi yang sifatnya riba, yang selalu mengembang, ya bunga-bunga, itu adalah dosa-dosa riba. Dia tidak bahagia. Dia tidak akan pernah bahagia. Tidak jarang kita mendengar berita-berita yang aneh-aneh. Bahkan terkadang ibu bahkan membunuh suaminya, suami membunuh istrinya, ibu bahkan mencekik anaknya, membunuh anaknya, anak membunuh ibunya. Di kota-kota besar itu terjadi. Apa dan mengapa, apa sebab yang mendasar dalam hal ini? Karena banyaknya maksiat yang ada pada manusia tersebut. Jika saja manusia itu dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, masalah nyawa, ya, masalah roh nyawa itu paling dia hargai. Seseorang itu takut mati. Apalagi dia punya beban dosa-dosa. Ya. Kalau dia memang benar-benar sadar dan bertakwa kepada Allah, dia akan pergunakan waktu-waktunya tersebut untuk terus beribadah dan menambah kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru potong kompas, bunuh diri. Padahal dengan sebab masalah-masalah kadang-kadang yang sangat remeh, masalah rumah tangga, tidak bisa mengatasi masalah rumah tangga. Mengapa demikian? Karena ketaatan yang pada hatinya itu hilang. Ketakwaan sudah sunyi, tidak ada. Yang ada hanyalah apa? Kegersangan. Wal'iyadzubillah. Itu sebenarnya yang sedang menggerogoti pikiran-pikiran manusia, yang sedang merusak akhlak-akhlak manusia sekarang ini. Ya, karena terutama banyaknya maksiat yang ada di dalam hati kita ini. Falau fakkara al-aqilu wa wazana baina ladzatil ma'siyah wa ma tuqi'uhu fi min al-khawfi wal wahsyah la'alima su'a halihi wa 'azima gubnihi. Seandainya orang yang berakal ini dia
berpikir dan menimbang antara kelezatan maksiat yang sesaat itu dan apa yang terjadi daripada rasa takut dan rasa cemas, ya. Jadi kalau dia menimbang antara kelezatan maksiat yang dia lakukan ketika dia lakukan maksiat tersebut dengan rasa cemas dan ketakutan yang terus-menerus menghantui dia, maka dia akan benar-benar mengetahui buruknya keadaannya yang sekarang ini, ya, dan besarnya akan kelemahan dia. Orang yang berbuat maksiat, ya mungkin saja dia melakukan maksiat itu hanya beberapa jam atau beberapa menit, ya, kesyirikan, ya, kemudian bid'ah-bid'ah atau maksiat-maksiat yang lainnya, ya, dia melakukan riba, muamalah dengan riba, atau melakukan perzinahan, na'udzubillah, atau dia minum minuman keras hanya sebentar, ya, dan itu dia rasakan, ya, lezat atau ada rasa nikmatnya. Namun kalau dia menimbang-nimbangnya, ya, dengan setelah dia melakukan maksiat itu dengan rasa takut dan cemas yang terus-menerus menghantui dia, maka dia akan apa? Menyesal, maka dia akan menjauhi daripada maksiat tersebut. Ya, maksiat sebentar, namun rasa takut itu menghantui, ya, bertahun-tahun. Nah, bagaimana tidak? Ya, barang orang yang pernah dia ambil secara diam-diam atau yang pernah dia curi itu, dia sudah makan, bahkan diberikan kepada istri dan anaknya misalkan, seharga 5 juta, dan dia tidak bisa untuk mengembalikan, bahkan dia malu juga untuk mengembalikan karena akan diketahui identitas dia pernah mencuri. Itu akan menjadi kecemasan bagi dia. Ya, bagaimana cara saya mengembalikannya ini? Saya kembalikan, saya malu. Saya mau tobat. Tobat saya ini dengan cara harus mengembalikan hak orang. Dia pun terus sebelum dia tidur itu menghantui dia. Ya, sebelum dia makan itu menghantui dia. Kemana dia pergi itu menghantui dia. Apalagi dia berjumpa dengan orang yang pernah dia zalimi, ya, dia merasa minder dan merasa cemas, takut. Belum lagi takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mencuri hanya sebentar, hanya beberapa detik, beberapa menit, namun rasa cemas itu menghantuinya bertahun-tahun. La haula wala quwata illa billah. Ya, maka seandainya orang yang berakal itu dia menimbang antara kelezatan maksiat yang hanya sebentar dengan apa yang membebani dia daripada rasa takut dan rasa kegelisahan dan cemas itu, maka dia akan mengetahui, ya, bahwasanya, ya, buruknya keadaan yang sekarang ini dan besarnya kerugian atau kelemahan dia. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Idba'a an unsa ta'ati wa amnaha wa halawataha biwahsyil ma'siyah. Biwahsyatil ma'siyah wa ma tujibuhu minal khawfi wad darari ad-da'i lahum. Idba'a unsa ta'ah, berarti, ya, orang yang melakukan maksiat dan dihantu-hantui oleh rasa takut seperti ini, berarti dia telah menjual, ya, yaitu ketenangan ketaatan itu. Adanya ketenangan pada perbuatan taat, ya, perbuatan takwa, perbuatan taat, dan keamanan telah digadaikan, telah dijualnya. Wa halawataha, dan manisnya, ya, manisnya berbuat taat dengan, ya, wahsyatil maksiyah,
dengan kegelisahan maksiat. Jadi kalau kita sudah menjual ketenangan, rasa damai, rasa tentram, ya, dengan kegundahan maksiat, berarti sudah celaka kita. Pasti akan tertukar, namanya kita menjual, ya tertukarlah dia. Ya. Ketaatan kita abaikan, ketakwaan kita hilangkan, ya. Ibadah-ibadah sudah tidak lagi, ya, yang datang hanya perbuatan maksiat, malas melakukan ibadah. Berarti kita sedang apa? Menjual ketenangan dengan rasa takut. Yang datang rasa takut dan rasa cemas. Wa ma tujibuhu minal khawfi wad darari ad-da'i ilaihi. Ya. Berarti dia telah apa juga? Menjual, ya, suatu ketenangan itu dengan maksiat dan apa-apa yang akan mendatangkan rasa takut dan bahaya yang akan menghampiri dia, yang akan, ya, mendekati dia. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang ahli bijak mengatakan, fa in kunta qad awhashatka adz-dzunubu fada'ha idza syi'ta wasta'nis. Jika engkau telah dicemaskan oleh dosa-dosa itu, ya. Jika dosa-dosa itu telah membuat kamu cemas dan gelisah, tidak tenang, maka tinggalkanlah dia. Idza syi'ta wasta'nis. Jika engkau mau, jika engkau berkehendak, kemudian apa? Ya, jadikanlah dirimu tenang dan aman. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan di sini, wasirul mas'alah, ya, intisari daripada masalah atau rahasia daripada masalah ini adalah anna ta'ata tujibul qurba minar rabbi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya perbuatan taat, ya, melazimkan akan mendekatkan diri seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullama istaddal qurbu qawiyal uns. Ketika pendekatan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kuat, artinya seseorang itu dekat dengan Allah, rajin sholat, rajin mengaji, ya, kemudian menolong orang, berakhlak yang baik, tutur kata yang baik, ya, menjaga dirinya dengan penuh perbuatan taat-taat itu, maka akan kuatlah rasa aman yang ada pada dirinya. Ketenangan itu akan menguat pada dirinya. Ya. Jadi bahwasanya ketaatan tersebut itu melazimkan dekatnya seseorang kepada Allah. Semakin tinggi derajat ketaatan, maka semakin tinggi, ya, seseorang itu kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat seseorang kepada Allah. Setiap kali dia dekat dengan Allah, semakin dia dekat dengan Allah, maka kuatlah rasa keamanan, ketenangan pada dirinya, kebahagiaan itu. Itu yang sebenarnya yang kadang-kadang banyak orang yang tidak mengetahui. Ya, dikiranya kebebasan, maksiat-maksiat dan dosa-dosa ini justru yang akan membuat dia tenang. Tidak. Justru dosa-dosa dan maksiat itulah yang membuat seseorang itu tidak tenang. Nah, kalau orang mengatakan tenang, ya tenang menurut syaitan. Ya, menurut Allah Subhanahu wa taala tidak. Wal ma'siyatu tujibul bu'da minar rabbi wa kullama izdadal bu'du quwiyat al wahsyatu. Sedangkan maksiat itu, ya, akan melazimkan jauhnya seseorang dari Allah. Maksiat menunjukkan orang itu jauh dari Allah. Setiap kali seseorang itu dia bertambah jauhnya dari Allah, semakin jauh seseorang itu dari Allah, maka kuatlah juga rasa cemas dan gelisah itu. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berusaha bagaimana kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan banyak sekali
jalan-jalan serta cara-cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, kita yang sudah jatuh dalam maksiat ini ya tobat dengan taubatan nasuha. Kita membuka lembaran baru. Kita menyesali perbuatan kita dan jangan kita melakukan perbuatan itu lagi. Kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ingin mencari ketenangan dan kebahagiaan yang hakikatnya, bukan kebahagiaan yang semu yang menghantu-hantui kita. Kebahagiaan yang hanya sementara, kebahagiaan yang hanya sesaat, namun kemenderitaan yang selama-lamanya. Maka dekatkanlah diri kepada Allah. Ya, qaribu wasaddidu, kata Nabi SAW. Dekatkan diri kalian, ya, dan perbaikilah diri kita. Ya, perbaiki ya diri kita kepada jalan yang benar, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan memang sudah banyak ya bukti-bukti ya orang-orang yang dahulunya dia banyak melakukan maksiat. Ketika kita bertanya kepada dia, ya artinya orang-orang yang memang kita tahu dan kita kenal dia dahulu pelaku dan pelopor daripada dosa-dosa dan maksiat. Ketika sekarang dia sudah tobat, ternyata dia mengatakan, baru sekarang saya merasakan kebahagiaan yang hakikatnya. Setelah saya tobat, setelah saya mengenal Islam yang benar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru sekarang dia merasakan kemanisan daripada hidup. Indahnya hidup di atas dunia ini. Apa yang dirasakan dahulu ketika bebas, ya, ketika bebas melakukan dosa-dosa dan maksiat itu, ya, itu hanya sebentar saja. Namun akan menjadi penyesalan seumur hidupnya. Silakan kita bertanya kepada orang-orang yang hijrah, yang taubat meninggalkan dosa-dosanya, lalu dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari teman-teman yang baik, yang soleh, duduk di majelis ilmu, ya ngaji, ya baik, ya apa yang dia lakukan di akhir-akhir hayat dia itu, ya maka pasti kita akan mendengarkan dari mereka, dari tutur mereka itu, ya yaitu mereka itu merasakan kebahagiaan yang hakikatnya. Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia memang jalan menuju kepada ketenangan itu. Dekatkan diri kepada Allah. Jangan jauh-jauh. Ya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita ini adalah hamba. Hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini adalah hamba, maka bagaimanapun kita tetap menghamba kepada Allah. Karena kita ini diutus atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini ya, dengan tugas satu, yaitu ibadah. Maka laksanakan ibadah, dekatkan diri kepada Allah. Ya. Jika kita lurus dan melakukan tujuan atau tugas kita ini, insya Allah, Allah yang maha memberikan rasa tenang, Allah akan turunkan rasa tenang itu di hati kita. Ingat, ya, bahwasanya umur ini hanya sesaat dan sebentar. Besok atau lusa, pasti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan selalu merasa tenang dengan dosa-dosa dan maksiat. Sudah berapa nyawa-nyawa sudah melayang? Sudah berapa ya manusia-manusia sudah terkuburkan, namun terkuburkan bersama dosa-dosa dia, belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum hal-hal tersebut datang menghampiri kita, segera, terutama di zaman sekarang ini, di zaman ketika iman sedang beruji, di zaman ketika teman-teman juga kadang-kadang menarik ke jalan syaitan, ke jalan neraka, segera kita selamatkan diri kita. Kalau kita tidak ingin merubah diri kita, bagaimana kita akan berubah? Bagaimana kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada usaha dari diri kita. Ingat, di hari kiamat itu kita akan datang kepada Allah sendiri-sendiri.
ya, teman-teman kita yang mengajak kita kepada dosa dan maksiat itu akan berlepas diri dari kita. Kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri. Kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri, bukan perbuatan orang lain. Karena kita akan ditanya tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Itu yang masalahnya. Kematian pasti datang. Pertanggungjawaban pasti kita akan pertanggungjawabkan. Dan ujung-ujungnya nanti kita akan berhadapan dengan surga atau neraka. Atau Anda mengatakan diri Anda adalah kekal di dunia ini sendiri, Anda tidak. Jika Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa, orang yang jauh daripada maksiat, Allah wafatkan dia, bagaimana dengan kita? Manusia yang paling bertakwa, Allah matikan, bagaimana dengan diri kita yang penuh dengan maksiat? Ya, la ilaha illallah. Maka sadarlah, raihlah kebahagiaan yang hakiki tersebut atau ketenangan yang hakiki dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatlah segera dengan taubatan nasuha. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Walihada yajidul abdu wahsyata bainahu wa baina aduwihi lil bu'dil ladzi bainahuma wa in kana mulabisan lahu qariban minhu. Oleh karena itu, ya, seseorang hamba dia akan merasakan adanya rasa cemas atau rasa gelisah antara dia dengan musuh dia, ya, karena lil bu'dil ladzi bainahuma, karena jauhnya hubungan antara dia, ya, dengan musuhnya, karena jauhnya antara dia dengan orang tersebut. Ya, wa in kana mulabisan lahu qariban minhu, walaupun dia itu apa? Dekat gitu. Artinya, ya, walaupun dia itu dekat dengan seseorang, jarak rumahnya dekat, atau mungkin dia kadang-kadang bertemu dengan orang tersebut, ya, namun karena itu adalah orang-orang yang menjadi musuh dia, ya, ada permusuhan antara dia dengan orang tersebut, walaupun dia dekat badannya, tubuhnya, bersama setiap hari, maka serasa tidak ada persaudaraan, serasa tidak ada, ya, rasa saling cinta, saling kangen, atau rasa saling sayang. Nah, wa yajidu unusan wa qurban bainahu wa baina man yuhibbu wa in kana ba'idan anhu. Namun sebaliknya, seorang hamba terkadang dia merasakan atau mendapatkan ketenangan, rasa tentram, dan rasa dekat antara dia dengan orang yang ia cintai, walaupun orang tersebut jauh dari dia. Ya, walaupun orang itu jauh darinya. Nah, itu yang kita rasakan, ya. Semua kita merasakan hal tersebut. Jika kita itu berteman atau bersahabat, ya, akrab, namun di atas kemaksiatan, setiap malam, setiap hari kita terus bersama, kadang-kadang itu tidak memberikan bekas pada hati kita. Ya. Hanya karena dunia, hanya karena maksiat masalahnya. Kita diikat dengan persaudaraan maksiat-maksiat, persaudaraan dosa-dosa. Kita pun merasakan apa? Jauh. Ya. Adapun lihat bagaimana seorang itu dia berkasih sayang, cinta karena Allah, bencinya karena Allah. Ya, sama-sama sholat, sama-sama mengaji, sama-sama menuntut ilmu, agama, akhlak yang baik. Gimana rasanya? Walaupun pada hakikatnya saudara kita itu dia jauh, jarak antara kita dengan dia, dia kadang-kadang rasanya sebagai saudara kita. Ya, dan itu kita rasakan. Bahkan dengan keluarga kita sendiri, keluarga kita jauh rasanya. Ya, kayaknya seperti kita belum bersaudara gitu dari dahulu. Mengapa? Beda akidah. Ya, itu di atas kesyirikan, melakukan amalan-amalan kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat-maksiat.
Namun ini orang yang jauh ini dia di atas sunnah, di atas akidah yang benar, ya, di atas manhaj yang benar. Rasanya bagaimana? Kok dekat sekali? Nah, itulah dia dampak daripada maksiat. Ia akan menjauhkan yang dekat dan akan mendekatkan yang jauh. Bahkan ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, para ulama banyak mengatakan bahwasanya ya, persaudaraan di atas satu akidah itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan ya satu nasab atau satu keturunan. Dan itu kita rasakan semuanya. Ya, tidak mungkin kita akan dekat dengan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini diikat oleh satu akidah, bukan satu keturunan, ya, namun berbeda ya akidah kufar, kafir, non-Islam dan yang lainnya. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Wal wahsyatu sababuhal hijab. Wa kullama ghaladul hijabu zadatil wahsyah. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kecemasan, kegelisahan, ketidaktenangan itu sebabnya adalah yaitu hijab, ada penghalang. Ya, ada pemisah. Setiap kali menebalnya hijab atau pemisah tersebut, maka akan bertambahlah kecemasan dan kegelisahan. Fal ghaflatu tujibul wahsyah. Maka kelalaian itu akan melazimkan adanya kecemasan dan kegelisahan. Lalai beribadah, ya, lalai ya salat, ya, lalai berpuasa, lalai dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Barang siapa yang dia lalai, maka pasti dia akan gelisah dan tidak akan tenang. Bagaimanapun dia akan, ya, walaupun bagaimana dia akan mengatakan dirinya paling tenang, ya, pasti dia tidak akan tenang. Wa asyaddu minha wahsyatul ma'siyah, dan yang paling parah adalah jika seseorang itu masih memelihara maksiat. Itulah yang menghijab, ya, yang menghalangi antara dia dengan ya ketenangan tersebut. Ya, semakin banyak maksiatnya, maka semakin banyak rasa cemas dan gelisah dia. Wa asyaddu minha wahsyatu syirki wal kufri, dan yang paling bahaya dan yang paling dahsyat yang menjadi penghalang dengan ketenangan hati kita, ya, adalah syirik dan kekufuran. Jika ada dinding syirik, ya, kekufuran pada hati kita ini, amalan kita adalah amalan kesyirikan dan kekufuran, sudah, ya, bagaimana kita akan mencari ya ketenangan, ya, bagaimana kita akan menghindarkan diri dari rasa kegelisahan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan bagi orang-orang yang bertauhid, ya, walladzi sungguhnya, ya, orang-orang yang bertauhid itu dia merasakan apa? Ketenangan. Ya. Dia merasakan nyaman. Dia merasakan ketenangan pada hatinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka-mereka itu, ya, mereka adalah orang-orang yang tenang, yang nyaman hatinya, ya, karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang tidak mencampur adukkan, ya, keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah kesyirikan dan kekufuran, maka bagi mereka lah kehidupan yang aman dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selainnya daripada orang-orang yang, ya, melakukan syirik, ya, melakukan maksiat-maksiat, maka tidak ada rasa ketenangan pada diri-diri mereka. Walaupun mereka merasakan ketenangan, itu adalah ketenangan yang sifatnya semu. Nah, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu beliau di sini mengatakan, wala tajidu ahadan mulabisan syai'an min dzalika illa wa ya'luhu min al-wahsyah bihasabi ma labasahu minhum. Maka tiadalah engkau mendapatkan seorang pun yang dia itu selalu
dekat atau bersama maksiat-maksiat, ya baik itu syirik dan kekufuran, melainkan dia akan selalu dihantui oleh maksiat atau oleh rasa kecemasan dan kegelisahan, sesuai dengan ya seukuran dia itu apa dekat dengan maksiat tersebut, seukuran dia itu apa bercampur dengan maksiat tersebut. Wa fata'lu al-wahsyatu wajhahu wa qalbahu, sehingga ya kecemasan dan kegelisahan, takut itu ya sampai-sampai apa akan memenuhi wajahnya dan hati dia, memenuhi wajah dia dan hati dia. Fayastawhishu wa yustawhashu minhu, ya kadang-kadang orang ini akan apa, dia gelisah dan cemas, tidak tenang, takut, bahkan dia juga apa yang ditakutkan oleh orang-orang. Ya, kalau orang-orang sudah takut kepada kita, kita ini berarti kurang beres. Ya, kalau orang-orang cemas melihat diri kita, kedatangan kita, berarti kita kurang beres. Ya, kita ini memberikan rasa takut sama orang, apalagi sampai orang-orang apa takut kepada kita. Wal iyadzu billah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita simak bersama nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Ustadz pada pertemuan kali ini dalam pembahasan tentang dampak buruk dosa dan maksiat, yakni dosa dan maksiat bisa menghilangkan ketenangan dan keamanan dan malah mendatangkan ketakutan dan kecemasan. Semoga apa yang tadi telah kita simak bersama bermanfaat untuk kita semua dan terutama dapat kita amalkan, dan juga semoga semakin menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita akan langsung ajukan saja pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan kali ini, dan di sini kami akan ajukan mungkin satu buah pertanyaan saja mengingat keterbatasan waktu. Di sini pertanyaan yang datangnya dari pendengar kita melalui layanan pesan singkat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah cara menasihati suami yang suka bohong untuk menyenangkan istri, menyenangkan hati istrinya, dan dia juga suka ingkar janji, Ustaz? Mungkin ada nasihatnya, tafadhol. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bagaimana menasihati suami yang suka bohong, yang mana bohongnya ini untuk menenangkan hati istrinya, ya untuk membahagiakan hati istrinya, yang mana kadang suaminya juga suka ingkar janji. Baik. Ya pada dasarnya boleh seorang suami itu ya dia itu berbohong ya untuk menenangkan hati istrinya. Namun hal tersebut ya kapan dia butuhkan. Ya, dan bukan dalam hal-hal yang sifatnya ya sangat ya perlu atau sangat dibutuhkan atau yang sifatnya insidental. Ya, seperti seseorang dia menenangkan hati istrinya, dia mengatakan ya sudah ya hanya engkau yang mendapatkan tempat di hatiku, tidak ada wanita yang lainnya. Walaupun pada dasarnya ada wanita yang lain di hati dia. Ya. Itu kata-kata apa ini? Kata-kata ya untuk menenangkan hati dia. Ya. Jadi ucapan dia mengatakan hanya engkau yang paling saya cintai, tidak ada wanita yang lain di hati saya. Ya. Atau dia mengatakan, Masya Allah, masakan pada hari ini masakan yang paling enak. Ya. Untuk menenangkan hati dia, padahal ya di hari itu masakannya kurang garam gitu. Masakannya tawar ya, kurang garamnya. Namun dia untuk menenangkan hatinya, dia mengatakan Masya Allah masakan yang luar biasa enaknya. Dalam hal-hal seperti ini boleh dia apa? Ya berbohong untuk menenangkan ya hati istrinya. Hanya pada batasan antara suami dengan istri. Ya. Nah, jadi untuk menenangkan hati istrinya, untuk membahagiakan dia. Adapun yang sifatnya
kadang-kadang suami ya dia itu berkhianat, ya tidak tepat janji, apa yang dia ya janjikan itu dia tidak tepati, maka harus kita jauhkan atau hindarkan sifat seperti ini, karena itu merupakan sifat orang-orang munafik. Ya, tidak mesti kita itu harus berbohong terus kepada istri kita, ya berbohong untuk menenangkan hati istri, tidak. Itu kapan kita butuhkan. Ya, jangan sampai ya berbohong ini setiap saat dan setiap waktu, tidak. Apalagi kita sampai tidak ya memberikan tidak memberikan hak dia, ya khianat kepada dia. Ya, ketika kita diberikan suatu titipan masalan, namun kita mengkhianati daripada apa titipannya tersebut, ya dengan beralasan seperti ini, maka jangan seperti itu. Harus kita jujur, ya, karena tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ya, tanda orang munafik itu 3. Jika dia itu berbicara, maka dia berbohong. Jika dia berjanji, dia mengingkari janjinya. Dan ketika dia ya diamanahi, dan dia pun mengkhianati amanat tersebut. Maka jauhkan diri kita, ya seorang suami, ya hendaknya dia jujur kepada istrinya dengan sejujur-jujurnya. Jangan sampai ya kehidupannya itu ya di antara mereka itu ada sifat sembunyi-sembunyi, ya saling menyembunyikan sesuatu. Yang mana kalau kita sudah saling menyembunyikan sesuatu, maka akan berakibat buruk nanti dalam rumah tangga kita. Ya, hendaknya istri berterus terang kepada suaminya, sebagaimana juga suami dia berterus terang kepada istrinya terhadap satu masalah-masalah, apalagi yang sifatnya amanah, ya atau janji. Kalau memang dia tidak bisa menepati janjinya, maka ya diberitahukan kepada istrinya, ya alasan serta sebab-sebab tidak dia bisa menepati janjinya tersebut. Seorang istri juga hendaknya dia ya menasihati suaminya dengan lemah lembut. Ketika suami dia bersalah, maka jangan langsung dibentak. Carilah momen atau waktu-waktu yang indah untuk kita menasihati suami. Karena suami kadang-kadang dia memiliki sifat gengsi. Ya, dia memiliki sifat gengsi sehingga perlu untuk dicari suasana dan waktu-waktu tertentu untuk menasihati dia. Wallahu taala a'lam. Tapi sekarang Ustaz atas nasihat dan jawabannya, semoga bermanfaat untuk pendengar kita. Dan mungkin satu lagi pertanyaan di sini Ustaz yang sudah masuk, mungkin pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan di kesempatan kali ini mengingat keterbatasan waktu. Yang tanya dari pendengar kita yang berada di seputaran Lombok Timur. Pertanyaannya, Ustadz, setelah suami saya membelikan saya HP, saya merasa gelisah, gundah gulana. Saya takut jikalau saya akan terjerumus dalam dosa. Kira-kira gimana solusinya, Ustadz? Baik. Ketika seorang suami dia belikan istrinya HP, tiba-tiba saja istri gelisah, gundah gulana. Tapi mungkin ya bisa kita mengatakan ya sang istri ini dia jarang menggunakan HP, atau juga sebelumnya dia ya tidak pernah tahu menahu tentang HP. Begitu pegang HP takut dia. Masya Allah, ya. Ini sebenarnya ya istri yang luar biasa. Jika ada istri di zaman sekarang ini ya tidak bisa Android, tidak bisa menggunakan HP, itu luar biasa. Atau minimal dia itu bisa menggunakan HP jadul yang zaman dahulu, ya HP-HP bata itu sudah minimal, karena memang itu kita butuhkan di zaman sekarang ini. Dan zaman sekarang ini kan zaman HP masalahnya. Jika anak kecil saja memiliki hal tersebut, bagaimana dengan ibu, ya? Bagaimana dengan seorang istri? Mungkin ketika suaminya pergi jauh, butuh dia menelpon, menanyakan tentang dia dan keadaan anak-anaknya, atau apa yang dia butuhkan, silahkan. Kalau memang kita tidak tenang dengan HP Android ini, HP yang besar ini, ya jual saja.
ya untuk ya ditabung uangnya dan beli HP yang kecil saja. Cukup. Yang pada intinya HP ini adalah bisa SMS, bisa nelpon. Itu pada intinya. Adapun yang lebih daripada itu kadang-kadang ini yang membuat kita kadang tidak tenang bagi orang-orang yang mungkin dia ya tidak akan tenang. Ya, maka peliharalah sifat ini ya. Kalau bisa memang jauhkan ya HP-HP yang besar-besar yang berhubungan dengan internet ini. Karena nanti ya kalau kita sudah punya HP besar pasti sudah ya isinya itu kita ingin Facebook, WhatsApp. Kalau sudah ada WhatsApp, Facebook, kita akan mencari pertemanan atau sahabat-sahabat. Nah, kadang-kadang dari sanalah akan timbul dosa-dosa. Ya, curhat tentang rumah tangga, ya, curhat tentang permasalahan suami istri, akhirnya terbeberkan di Facebook serta di ya WhatsApp atau bahkan hal-hal yang lainnya yang justru hal tersebut membuat fatal rumah tangga. Di paling bagusnya ya kalau bisa kita usulkan ya silahkan punya HP, namun HP yang bisa untuk nelpon dan SMS saja, tidak lebih daripada itu. Maka seorang suami yang memiliki istri seperti ini ya dia hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kadang-kadang istri tidak menuntut untuk dibelikan HP yang besar atau HP yang berhubungan dengan internet. Tapi itu dia nasihat kami dan itulah apa yang dapat disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.